It with Real Moms. Kali ini aku akan bertemu dengan dua orang moms hebat di balik bisnis makanan pendamping ASI atau MPASI untuk bayi nih moms. Mungkin moms penasaran nih, seperti apa dan gimana kedua moms ini bisa membesarkan dan membangun bisnis ini. Yuk nonton episode Do It with Real Moms kali ini. Let's go! Nah moms, aku sekarang udah bersama dengan Mom Jessica dan Moms Natalie, dua orang ibu hebat di balik Grow. Nah kita kenal lebih dalam ya. Ini adalah Moms Jessica, yaitu salah satu co-founder dan CEO dari Grow, dan Moms Natalie, salah satu juga co-founder dan CMO dari Grow. Apa kabar Moms? Baik, thank you Gaby udah main ke kantor kita. Seneng banget kita juga main ke sini dan kenal lebih banyak dengan Grow dan belajar bareng nih Moms Jessica sama Moms Natalie soal berbisnis dan tentunya di bidang makanan. Apalagi makanan bayi kan di Indonesia cukup jarang ya. Nah itu mungkin bisa ceritakan sedikit nih Moms tentang Grow. Salah satu inspirasinya dari pengalaman pribadi dulu. Jadi aku punya anak usia 3 tahun sekarang. Tapi waktu kita mulai Grow itu dia masih 8-9 bulan waktu ngobrol tentang idenya ya waktu itu ya. Jadi lagi di tengah-tengah kesulitan mempersiapkan MPASI gitu. Apalagi aku juga bekerja saat itu. Tapi tentunya ya nggak cuma pengalaman satu orang ya. Kita waktu itu tanya ke teman-teman juga yang udah punya anak, ke saudara, apakah mengalami yang sama. Kita riset pasar juga, lihat jumlah populasinya gitu kan, kelahiran, angka kelahiran. Dan yang paling penting juga waktu itu kita ngobrol dengan dokter spesialis anak juga. Karena dokter spesialis anak ini kan yang tiap hari ketemu dengan ibu-ibu ya yang mengeluh ya, jadi kita pengen tahu keluhannya itu apa sih gitu, dan kalau kita mau bikin produk tuh kayak apa gitu ya. Waktu itu kita diskusinya cukup ya panjang dan akhirnya kita sepakat oke, kita bikin catering gitu. Kita mulainya dengan produk catering makanan bayi. Nah, kalau aku dengar-dengar juga nih Mams, Grow ini tuh udah ada didirikan dari tahun 2020, tepatnya di Agustus 2020 ya? Iya, di betul. tengah-tengah pandemi. Nah, itu tuh menu pertamanya apa sih? Menu pertama? Wah, menu pertama sih lupa, mungkin menu favorit kali ya bisa Menu kita favorit. bilang ya. Boleh. Kalau dari kita sih ada beberapa menu favorit, dari itu kadang mamanya pun juga mau. Salah satunya itu kayak nastar custard, waktu itu kita ada tropical pie. Itu sebenarnya kita tetap tidak menggunakan gula garam ataupun perasa tambahan, tapi karena bahan-bahannya kita milih yang cukup berkualitas, jadi mungkin karena nanasnya manis, habis itu kita juga pakai krimnya juga. Kebetulan kita karena tahu beberapa anak itu takutnya alergi, kita pakai soy kebanyakan gitu. Dan juga salah satu selain menu dessert, kita juga ada menu yang kayak beef rendang, itu kita buat versi anak-anaknya, tentunya tidak pedas. Dan juga kayak ada baby bolognese, itu juga kita salah satu menu favorit kita sih gitu. Wah, seru banget. Aku juga dengar-dengar ini udah lebih dari 200 menu ya. Iya. Benar-benar proses bikin menunya cukup banyak, tapi kenapa sih kita kenapa menu kok sampai ratusan gitu ya? Buat apa? Salah satu yang kita pengen kedepankan adalah memperkenalkan variasi makanan sedini mungkin. Jadi biar anaknya biar nggak picky eater juga. Jadi gimana sih kalau kita nggak pernah cobain rasa banyak itu kan akhirnya kita ya toleransinya kan sempit ya gitu tujuannya. Nah sekarang kita akan belajar lebih banyak nih soal bisnis, sekaligus kita akan belajar memasak. Sambil masak ya. Sambil masak, menu kesukaan paling favorit di sini apa nih? Aduh banyak. Ini salah satunya sih. Salah satunya ya betul. Three cheese pasta nanti kita akan pakai. Ini kita tapi bikin versinya yang buat toddler kali ya. Kebetulan kita juga ada produk buat toddler sekarang. Selain untuk baby kita buat toddler. Walaupun sebenarnya mamanya juga bisa makan gitu. Nanti Gaby cobain enak apa enggak? Betul. Aku coba mencoba senang. Jadi pressure nih kita nih. Oke deh, langsung aja kita masak ya Mams. Oke. Nah Mams, sekarang kita udah siap nih mau masak. Three cheese pasta with Grow Parmesan chicken finger. Ah seru banget nih. Mungkin kita bisa dikasih tahu dulu nih Mams, apa bahan-bahan yang diperlukan. Oke, sebenarnya ini simpel aja sih, karena kita juga di Grow ada beberapa kita sediain lah yang masakan di sini. Jadi momsnya nggak perlu khawatir masaknya pakai apa aja. Jadi kita di sini pakai Grow unsalted garlic butter. Terus yang terutama juga kita punya cooking series itu ada three cheese pasta. Ini bumbu pasta, jadi tinggal langsung dimasak aja. Sama tentunya ada di sini ada spaghetti. Kita pakai ada Grow Parmesan chicken finger. Kebetulan ini kita udah goreng, jadi nanti mempermudah cepat masaknya. Dan juga ini ada parsley, jadi buat tambahan. Gitu. Berarti pastanya bisa pakai apa aja ya? Bisa pakai apa aja, mau makaroni, mau
penne atau segala macam itu terserah sih, tergantung sukanya apa. Kebetulan kita emang di sini pakai spaghetti. Oke, selera. Siap. Oke. Kita langsung aja ya. Boleh. Siapa yang mau masak? Langsung Natali ya. Aku nanti Siap. Biar biar enak. Gak juga sih. Oke. Mungkin kita sambil ngobrol nggak apa-apa ya Mam ya? Boleh. Nah mungkin aku mau tanya nih, karena tadi kalau nggak salah dimulai di tahun 2020 di Iya, tengah-tengah pandemi. Itu tantangannya gimana tuh? Apa aja dan gimana menghadapinya? Banyak ya pastinya cara kita melakukan bisnis in general juga kan berubah ya pas ada pandemi. Segala macam harus serba online, koordinasi sama tim juga harus online. Belum lagi sempat ada naik turun ya COVID, jadi tim juga ada yang kadang-kadang down dan kita harus saling harus saling backup. bantu lah, saling membackup kayak gitu. Itu mungkin tantangan dari bisnisnya, tapi kalau tantangan lain adalah ya gimana caranya Penetrasi kita- pasar kali ya Jess ya? Benar, penetrasi pasarnya juga online pure kan. Kita mau melakukan aktivasi online offline juga susah ya. Nggak banyak yang kemudian mau keluar rumah kan kayak gitu. Mungkin another thing adalah gimana kemudian secara inovasi kita bisa benar-benar mengikuti yang dibutuhkan gitu oleh pasar. Jadi dulu kita bikin catering juga karena banyak orang nih yang sekarang di rumah gitu kan, mungkin mau belanja juga lebih takut dan khawatir, mau tanya-tanya ke dokter juga lebih khawatir kayak gitu ya. Nah ini yang Nata pakai nih, ini kan cooking series kita ya. Jadi selain ada yang siap dimakan, kita juga menghadirkan produk yang siap masak gitu. Nah ini juga, nah ini ada jadi lapar ya. Ini juga salah satu mungkin bentuk inovasi yang kita lakukan karena menjawab tantangan itu ya. Jadi dari customer ada feedback apa, mereka ada menu-menu tertentu yang mereka pengen nih bisa masak kesukaan gitu ya, pengennya bisa gampang gitu kalau masak sendiri. Nah akhirnya kita jadiin cheese gini ya. Betul. Natia, jadi misalnya three cheese itu kita sebetulnya ada versi Anak kecil ya? siap makannya. Betul. Jadi three cheese pasta itu ada menu catering, kemudian ada permintaan untuk sausnya, ya udah kita buatin juga ya gitu sih. Ini langsung dimasukin aja sausnya ya. Betul. Tinggal dicampur, Tinggal gampang dicampur banget. sih sebenarnya. Ini aku cium butternya juga udah ada bau-bau bawang ya. Betul. Tadi unsalted garlic butter yang untuk di awal. Karena kan untuk baby banyak kan bagusan itu baby booster ya kebanyakan mama-mama, apalagi kan banyak problem kayak GTM lah, terus kayak kita emang sediain yang untuk memenuhi kebutuhan pasar juga sih gitu. Ini jadi banyak lemak tambahannya nih. Entah kita makannya mungkin harus agak hati-hati porsinya. Benar. Ini karena emang buat membantu ini ya, mengejar berat badan ya gitu. Jadi harus nutriennya harus dense gitu Gap. Nah, aku tuh tahu empasi tuh biasanya pure gitu ya. Tapi Iya. sekarang Outlet Grow banyak banget nih, ada yang chicken Menunya. fingers, ada yang finger food, Iya. ada yang siap saji, siap masak, siap Iya. saji itu. Kenapa bikin banyak banget variasi itu Kak? Karena customer juga ya. Karena Ide customer ya. sih sebenarnya. Jadi karena customer bilang, oh ini ada nggak ya yang biar kadang-kadang kan mamanya tentu kebiasaan nggak selamanya memasak gitu, nggak selamanya beli. Jadi, Mereka juga ya. mungkin pengen lah Masak gitu lah. masak buat anak-anaknya. Jadi karena ada permintaan seperti itu kita menjawabnya dengan beberapa produk ini sih gitu. Dan Ngomong-ngomong, juga ini udah- tekstur itu juga penting sih. Jadi salah satu bagian dari makanan bayi itu komponen penting selain nutrisi, tekstur juga. Karena gimana anak itu belajar ngunyah, tekstur yang lebih kasar dan akhirnya nanti bisa sampai makan nasi ya, itu mempengaruhi dia bisa bicaranya tepat waktu. Karena banyak otot-otot yang bekerja dan berkembang Penting ya. juga kayak gitu. Jadi chicken finger atau misalnya ini bentuk chicken finger kita ya, kita buat panjang gitu ya, bisa digenggam, itu juga membantu mengembangkan motor skill dia ketika dia makan. Jadi emang setiap stage Iya. masa empasi itu Grow hadirkan di sini. Betul, sampai udah toddler juga bisa Udah sekarang. toddler juga bisa Iya, sekarang. itu juga karena dari customer kan anaknya banyak yang dari pakai Grow dari awal tuh sudah lulus ya, udah bisa makan nasi ya. Benar, abis Terus itu nanya, mereka banyak juga nanya, ini kalau yang buat toddler ada nggak ya gitu, karena mungkin dengan kesibukan mereka ataupun masih permasalahan anak GTM, jadi ya tentunya kita menjawab permintaan tersebut sih gitu. Kita coba dulu ya nih sebentar. ini chefnya menilai masakan sendiri. Kan termasuk dalam proses memasak ya, mencicipi. Iya. Benar. Oke. Oke. Sip. Sebenarnya bisa ditambahin juga kalau sesuai selera sih, kalau Iya. mau tambahin garam atau segala macam, karena ini kita emang fungsinya untuk bisa anak juga, biar garam itu kan sebenarnya untuk anak itu garam tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi akan lebih baik kita begini aja sih dulu gitu. Tidak ditambahkan. Bikin pastanya ini kita bikin toppingnya sih. Jadi parmesan chicken fingernya kita pakein 3 cheese pasta ditaruh di atasnya. Oh, itu di situ dapat parmesannya ya. Betul. Dipakai Grow Tetap unsalted pakai garlic butter.
Jadi ini bisa kalau buat oseng-oseng bisa kayak menggantikan minyak kayak gitu. Lengkap Butter. banget sih ya. Tuh. Apalagi sebenarnya ya itu kalau buat anak kan lebih ke BB booster ya. Jadi pasti mamanya lumayan butuh sih. Di Glow sendiri tuh punya tim khusus gak sih yang merancang menu, yang menentuin takaran gizi, itu ada? Bukan aku dan Nat. Iya, bukan kita, kebetulan kita tahu masaknya aja. Kalau kita ya pokoknya yang penting enak gitu kan. Tapi sebetulnya selain enak tentunya nutrisinya kan yang paling penting ya. Makanya kenapa dalam proses pembentukan menu ataupun produk baru itu timnya cukup lengkap ya. Jadi mulai dari tentunya chefnya ada, tapi ada ahli gizi juga, ada ahli pangan juga, dan juga yang paling penting adalah campur tangan dari dokter spesialis anak. Penting ini. Nah, dokter spesialis anak ini yang bantuin kita actually ngasih arahan. Oh, anak kecil tuh misalnya tadi yang kata Nata, jangan banyak gula dan garam tambahan, kalau bisa dihindarkan. Kemudian serat itu tidak boleh terlalu banyak misalnya kalau di bayi. Dan semua itulah ya arahan-arahan itu diberikan kepada tim Grow, akhirnya kita rancang menu, nah nanti di-approve lagi sebelum kita akhirnya sajikan ke customer gitu. Jadi selain untuk nutrisinya, kita kan mau pastiin lengkap ya. Lengkapnya itu misalnya ada karbohidratnya, protein hewaninya ada, lemak tambahannya ada, dan juga komposisinya ini harus seimbang. Jadi misalnya nggak boleh tiba-tiba lemaknya malah terlalu banyak, terus proteinnya kurang gitu. Jadi selain lengkap harus seimbang juga sih. Itu yang bikin prosesnya mungkin ya sedikit lebih rumit kayak gitu. Tapi ini menyeratkan juga nih buat para moms yang mau di bisnis makanan, khususnya makanan anak-anak ya. Itu mesti back up by science gitu ya. Benar. Kalau ada saran ahli gitu ya yang mendukung gitu biar karena buat anak sih ya, buat kecil harus nggak boleh coba-coba. Ini kebetulan udah jadi sih. Wow, emang makanya aku tadi bilang emang praktis banget karena emang kita memudahkan mama lah, karena apalagi mama yang harus sambil kerja nyempet-nyempetin waktu masak, jadi kita emang menjawab permintaan lah ibaratnya. Nah udah jadi nih Mams menu kita hari ini ya. Iya betul. Gampang sat. Nah sebelum kita cobain, aku masih mau tanya beberapa nih. Apa rencana Grow ke depannya? Oke, tentunya kita nggak stop sampai sini aja ya gitu. Tentunya masih banyak kebutuhan ataupun beberapa yang ingin kita solve lah gitu. Dari sisi ekspansi, kita juga rencana ekspansi, nggak cuma mungkin kalau sekarang catering kita cuma ada di Jabodetabek dan Bandung, mungkin kita mau ekspansi apakah ke Surabaya, Semarang gitu. Tentunya selain ekspansi dari sisi catering, produk-produknya pun kita berharap lebih menjawab kebutuhan para orang tua lah di sini. Ibaratnya mungkin apakah nanti kita mengeluarkan produk inovasi yang lain gitu, nanti tunggu tanggal mainnya aja. Aku sih tunggu banget. Nah ini terakhir nih, apa tips buat para moms di rumah yang mau memulai bisnis atau baru kepikiran mau bisnis makanan? Mungkin tips yang aku bisa kasih adalah kalau aku pribadi ya ini ya, satu mungkin perlu cari partner yang tepat ya. Perlu cari partner yang tepat karena aku sendiri berprinsip kalau kolaborasi dan kerjasama lebih baik. Itu satu, dan kedua juga untuk makanan itu harus kita tahu apa nilai yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Kalau dicari dibilang apakah ide kita yang pertama mungkin susah ya. Pasti maksudnya makanan udah banyak banget, semua udah ada yang kerjain, tapi kalau aku prinsipnya apakah ada yang membedakan kita kemudian dengan yang lain, seperti itu sih. Harus ada tahu strength-nya kita apa, pembedanya, dan juga untuk eksekusinya harus didukung dengan tim yang tentunya solid juga. Semoga moms di rumah terus terinspirasi ya dan nggak takut untuk memulai bisnisnya dari rumah. Nah moms, seru banget kan hari ini, nggak cuma kita belajar masak yang makanan ini enak banget, dan kita juga udah belajar gimana sih menjalani bisnis khususnya di bidang makanan ya, bagian food and beverage. Nah aku mau tanya nih, gimana nih buat para moms yang masih banyak kepo-kepo soal Grow, kita bisa approach kemana? Jadi sebenarnya kalau misalnya mau beli apakah catering, apakah yang mau di Jakarta ataupun di luar Jakarta, ataupun produk-produk seperti yang kayak tadi kita masak ini, bisa langsung ke www.grow.id. Di situ ada berbagai macam produk-produk kita dan juga kebutuhan moms. Jadi langsung all in one website gitu. Dan kalau misalnya mungkin itu untuk customer ya. Kalau misalnya any other inquiries, ada mau kerjasama dan lain-lain, bisa juga DM kita. Pokoknya kita terbuka di mana aja. Sosial media boleh, di website, email kita boleh. Customer service kita juga selalu siap melayani juga kalau ada pertanyaan. Langsung cus aja moms
ke email dan Instagram ya. Ya. Untuk keseruan Dan lanjut. juga website kita. Oh ya website benar. Jangan lupa akan ada keseruan lainnya dan belajar bisnis lainnya di episode Do It With Real Moms selanjutnya. Nantikan ya Moms. Dadah.